warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Melia Puji Lestari dengan NIM 081 811 833 002 mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pemodelan jumlah kasus kematian COVID-19 di Jawa Timur dengan pendekatan regresi negatif binomial berdasarkan estimator penalized spline. Kali ini saya akan membahas bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jadi dalam bab 3 yang akan saya bahas nanti ada 3 subbab, yaitu yang pertama data dan sumber data, untuk subbab yang kedua adalah variabel penelitian, dan subbab yang ketiga adalah langkah-langkah analisis. Pembahasan yang pertama adalah data dan sumber data. Data yang saya pakai merupakan data sekunder, di mana data tersebut meliputi yang pertama adalah data jumlah kasus kematian COVID-19 tiap kabupaten atau kota di Jawa Timur pada tanggal 31 Desember 2021 yang diperoleh dari sosial media Instagram resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah data persentase penderita diabetes mellitus, persentase penderita hipertensi di atas 15 tahun, persentase penderita tuberkulosis yang diperoleh dari publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berjudul Profil Kesehatan 2020. Untuk unit observasinya sendiri yaitu 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, di mana terdapat 30 data in sample dan 8 data out sample. Pembahasan selanjutnya yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan, terdapat 4 variabel dengan 1 variabel respon dan 3 variabel prediktor. Di mana variabel respon sendiri saya beri nama Y dengan keterangan jumlah kasus kematian COVID-19 tiap kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan tipe data diskrit. Kemudian variabel prediktor yang pertama atau X1 yaitu persentase penderita diabetes mellitus dengan tipe data kontinu, dan yang kedua adalah X2 atau variabel prediktor yang kedua dengan keterangan persentase penderita hipertensi di atas 15 tahun dengan tipe data kontinu. Dan yang terakhir yaitu X3 atau variabel prediktor yang ketiga dengan keterangan persentase penderita tuberkulosis dengan tipe data kontinu. Pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah analisis. Langkah-langkah analisis ini untuk menjawab tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat deskripsi jumlah kasus kematian COVID-19 sebagai variabel respon, dan 3 variabel prediktor lainnya disajikan dalam bentuk tabel, di mana nanti akan berisi perhitungan min dan varians pada variabel jumlah kasus kematian COVID-19 dan 3 variabel prediktor lainnya. Kemudian ada perhitungan nilai minimum dan nilai maksimum pada variabel jumlah kasus kematian COVID-19 dan 3 variabel prediktor lainnya. Kemudian ada pengujian korelasi antara variabel respon dengan masing-masing variabel prediktor, dan yang selanjutnya adalah membuat scatter plot antara variabel respon terhadap masing-masing variabel prediktor untuk melihat pola hubungan antar variabel. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu melakukan estimasi pada model regresi non-parametrik aditif negatif binomial terhadap data in sample dan out sample jumlah kasus kematian COVID-19 di Jawa Timur berdasarkan estimator penalized spline menggunakan software R dengan langkah-langkah yaitu melakukan pengujian distribusi negatif binomial pada jumlah kasus kematian COVID-19 sebagai variabel respon, kemudian melakukan pengujian untuk melihat indikasi terjadinya overdispersi terhadap jumlah kasus kematian COVID-19 sebagai variabel respon menggunakan software SPSS, kemudian mengestimasi FJ XJ untuk masing-masing prediktor dengan langkah-langkah yaitu
menentukan orde polinomial atau PJ, banyaknya titik knot atau KJ, dan parameter penghalus atau lambda J optimal. Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mendefinisikan variabel respon Y dan variabel prediktor XJ. Kemudian menentukan orde polinomial PJ, parameter penghalus lambda J, banyaknya titik knot KJ dan titik knot untuk masing-masing prediktor dengan cara mendefinisikan prediktor baru yang berisi nilai unik dari prediktor XJ, yang selanjutnya diurutkan dari nilai terkecil sampai dengan terbesar, serta menentukan sampel kuantil dari prediktor baru sebagai titik knot berdasarkan banyaknya titik knot atau KJ dengan membagi prediktor baru sebanyak KJ plus 1 bagian. Kemudian mendefinisikan matriks XJ dan DJ, kemudian menghitung nilai estimasi beta topi J, kemudian menghitung nilai F topi J XJ, dan yang selanjutnya menghitung nilai H lambda J. Yang selanjutnya adalah menghitung GCV lambda, kemudian menghitung nilai MSE lambda, di mana langkah ini akan diulangi dari menentukan orde polinomial, parameter penghalus, banyaknya titik knot dan titik knot sampai diperoleh nilai GCV minimum. Setelah mendapatkan nilai GCV minimum, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendefinisikan matriks XJ dengan memasukkan titik knot dan orde polinomial optimal, kemudian menghitung nilai estimasi beta topi J dengan memasukkan nilai parameter penghalus optimal. Untuk flowchartnya sendiri atau diagram alir dapat dilihat dalam slide. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma local scoring dan backfitting untuk memperoleh model regresi non-parametrik berdasarkan estimator penalized spline dengan langkah-langkah local scoring sebagai berikut. Yang pertama adalah mendefinisikan variabel respon dan variabel prediktor yang telah diurutkan dari yang terkecil. Kemudian menentukan nilai awal yang akan digunakan pada iterasi ke-0 atau R sama dengan 0 dengan langkah-langkahnya, yaitu menentukan F topi J, XIJ untuk J sama dengan 1 sampai dengan D, di mana D adalah banyaknya prediktor, dan I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana N adalah banyaknya pengamatan. Kemudian selanjutnya menentukan vektor variabel adjust dependent atau Z, dan selanjutnya adalah menentukan matriks pembobot atau W. Langkah selanjutnya yaitu melakukan local scoring untuk R sama dengan 0, 1, dan seterusnya dengan langkah-langkah menentukan residual parsial RJ dengan iterasi R plus 1, kemudian menghitung fungsi penghalus pada model FJ iterasi R plus 1, kemudian menentukan nilai kuadrat residual RSS iterasi R plus 1 hingga memenuhi kriteria konvergen, di mana kriteria konvergennya yaitu ketika RSS iterasi R plus 1 dikurangi RSS pada iterasi ke R itu kurang dari error. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan vektor variabel adjust dependent Z pada iterasi R plus 1. Yang selanjutnya adalah menentukan matriks diagonal pembobot W iterasi R plus 1. Kemudian menghitung AVGDEF hingga memenuhi kriteria konvergen, di mana kriteria konvergen tersebut diperoleh jika AVGDEF pada iterasi R plus 1 dikurangi AVGDEF pada iterasi ke R kurang dari error. Itu tadi penjelasan dari bab 3 atau metodologi penelitian pada proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.